Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English class. In this video, we're going to learn how to use have and has to show position. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan have dan has untuk menyatakan kepemilikan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian sering mengatakan apa yang kalian miliki kepada orang lain. Tahukah kalian, kata have atau has memiliki beberapa fungsi. Salah satunya, kita bisa gunakan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi, in bahasa Indonesia, we can say memiliki atau mempunyai. Oke, untuk membuat kalimat bahasa Inggris dengan menggunakan have atau has, kita perlu memperhatikan subjeknya terlebih dahulu. Jadi, untuk kalimat positif, kita menggunakan have apabila subjeknya adalah I, you, we, they, atau plural subject. Plural artinya jamak atau lebih dari satu. Contohnya, I have 2 cats at home. Saya punya 2 kucing di rumah, atau saya memiliki 2 kucing di rumah. You have a sweet smile. Kamu memiliki senyum yang manis. We have big family. Kami memiliki keluarga besar. They have blue eyes. Mereka memiliki mata biru. Jika subjeknya she, he, it, atau singular subject, kita menggunakan kata has. Singular subject maksudnya adalah tunggal atau satu. Contohnya, she has a nice boss. Dia memiliki bos yang baik. He has white skin. Dia memiliki kulit putih. It has short tail. Ia memiliki ekor pendek. Agar kalian bisa lebih mudah memahami penggunaan kata have atau has dalam kalimat bahasa Inggris, langsung saja kita coba beberapa latihan berikut. Complete the sentences with have or has. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata have atau has. Number 1, you blah 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 extra cheese on your pizza. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, untuk subjek you kita gunakan kata have. Jadi jawabannya adalah you have extra cheese on your pizza. Kamu memiliki tambahan keju di pizza kamu. Number 2, she blah 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 problem with her neighbor. Jadi untuk subjek she tadi telah dijelaskan, jika subjeknya adalah she, kita gunakan kata has. Maka jawabannya, she has a problem with her neighbor. Dia memiliki masalah dengan tetangganya. Number 3, birds and eagles blah 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 wings. Birds and eagles. Ingat ya, jika subjeknya merupakan plural subject atau jamak atau lebih dari satu. Nah, di sini kan birds, burung-burung, and eagles, dan elang-elang, bla bla bla, wings. Jadi, karena subjeknya lebih dari satu, maka kita gunakan kata have. Nah, birds and eagles have wings. Burung-burung dan elang-elang memiliki sayap. Number 4, he bla 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 a funny cat. Dia bla 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 kucing lucu. Jadi, nah di sini subjeknya he, sebagaimana yang tadi sudah ditunjukkan. Kalau subjeknya she, he, it, yang kita pakai adalah has. Jadi jawabannya adalah he has a funny cat. Next, number 5, they blah 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 enough money to buy a car. Mereka titik-titik uang yang cukup untuk membeli mobil. Jadi karena di sini subjeknya nomor 5 adalah they artinya mereka. Jadi jawabannya adalah have. They have enough money to buy a car. Next, number 6, my sister blah 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 long hair. Jadi untuk soal seperti ini kita perlu teliti dalam menentukan kata have atau has-nya. Kita lihat baik-baik subjeknya. My sister artinya saudara perempuan saya. Bisa kakak perempuan atau adik perempuan. Jadi my sister kata gantinya adalah she. Nah, untuk subjek she kita gunakan kata has. Jadi jawabannya adalah my sister has long hair. Saudara perempuan saya memiliki rambut panjang. Next, number 7, the rabbit blah 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 suffer. The rabbit artinya kelinci itu. Kelinci merupakan hewan, jadi kata gantinya adalah it. Nah, untuk subjek it kita gunakan kata has. Karena rabbitnya hanya satu ya, kelincinya hanya satu. Jadi jawabannya adalah the rabbit has suffer. Kelinci itu memiliki bulu yang lembut. Number 8, William blah 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 a large swimming pool behind his house. William titik-titik kolam renang yang luas di belakang rumahnya. Jadi William ini biasanya adalah nama seorang laki-laki. Jadi kata gantinya adalah he. Dia laki-laki. Nah, untuk subjek he kita tetap gunakan kata has. Jadi jawabannya adalah William has a large swimming pool behind his house. William memiliki kolam renang yang luas di belakang rumahnya. Selanjutnya,
Number 9, Dina and Reno blah 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 same hobby. They like singing. Dina dan Reno titik hobi yang sama. Mereka suka bernyanyi. Nah, Dina dan Reno berarti lebih dari satu orang. Jadi jika subjeknya lebih dari satu orang, kita menggunakan kata have. Dina and Reno have same hobby. They like singing. Dina dan Reno memiliki hobi yang sama. Mereka suka bernyanyi. Next, number 10, we blah 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 no food left in the fridge. Jadi we, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau subjeknya we, kata yang kita gunakan adalah have. Jadi we have no food left in the fridge. Kita atau kami tidak memiliki makanan lagi di dalam kulkas. Well, for negative sentence, nah untuk kalimat negatif atau penyangkalan, jadi kalau kalimat positif kita bilang punya, kalau kalimat negatif kita bilang tidak punya. Untuk subjek I, you, we, they, atau plural subjek, kita gunakan kata don't have. Don't have artinya tidak punya atau tidak memiliki. Contohnya, I don't have any sister. Saya tidak punya saudara perempuan, atau saya tidak memiliki saudara perempuan. You don't have any pet. Kamu tidak memiliki hewan peliharaan. We don't have big kitchen like yours. Kami atau kita tidak memiliki atau tidak punya dapur yang besar seperti punyamu atau seperti milikmu. They don't have blue eyes. Mereka tidak punya mata biru. Jika subjeknya adalah she, he, it, atau singular subject, maka kita menggunakan doesn't have untuk menyatakan tidak punya atau tidak memiliki. Jadi contohnya, she doesn't have homework. Dia tidak memiliki pekerjaan rumah. He doesn't have curly hair. Dia tidak memiliki rambut keriting. It doesn't have wings. Ia tidak punya sayap. Okay, if you want to know more about the use of don't have or doesn't have in negative sentences, let's do some drills. Complete the sentences below with don't have or doesn't have. Jadi agar kita lebih mudah memahami penggunaan don't have atau doesn't have dalam kalimat negatif, mari kita coba beberapa latihan. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan don't have atau doesn't have. Number 1, I blah 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 pencil and eraser. Saya titik-titik pensil dan penghapus. Untuk mengatakan saya tidak memiliki. Nah, tadi sudah dijelaskan jika subjeknya I, kita menggunakan don't have. Jadi jawabannya adalah I don't have pencil and eraser. Number 2, a cat blah 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 wings. Seekor kucing adalah hewan. Jadi kata gantinya it. Nah, untuk subjek it kita menggunakan doesn't have. A cat doesn't have wings. Seekor kucing tidak memiliki sayap. Number 3, we blah 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 radio in our library. Kita atau kami titik-titik radio di perpustakaan kita. Nah, jika subjeknya adalah we, kita menggunakan don't have. Jadi jawabannya we don't have radio in our library. Kita tidak memiliki radio di perpustakaan kita. Number 4, they blah 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 enough money to travel. Mereka titik-titik uang yang cukup untuk berpergian. Nah, subjeknya adalah they. Jika subjeknya adalah they, kita juga menggunakan don't have. Jadi jawabannya they don't have enough money to travel. Mereka tidak memiliki cukup uang atau mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk berpergian. Number 5, my mother blah 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 siblings. Ibu saya titik-titik saudara. Ibu saya kata gantinya adalah she. Dia perempuan. Maka kita menggunakan doesn't have. My mother doesn't have sibling. Ibu saya tidak memiliki saudara. Berikutnya untuk membuat kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, gunakanlah kata bantu do atau does di awal kalimat, diikuti subjek dan kata have. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kata bantu yang kita gunakan adalah do. Jadi, do I have, do you have, do we have, atau do they have. Contohnya, do I have any mistake? Apakah saya ada kesalahan? Atau apakah saya punya salah? Do you still have grandparents? Apakah kamu masih memiliki kakek nenek? And then, do we have class with Mr. Smith? Apakah kita ada kelas dengan Pak Smith? Nah, untuk subjek she, he, it, kata bantu yang kita gunakan di awal kalimat adalah does. Jadi, does she have, does he have, atau does it have. Contohnya, does she have time to finish the exam? Apakah dia punya waktu untuk menyelesaikan ujian ini? Does he have laptop? Apakah dia punya laptop?
Does it have 4 legs? Apakah ia memiliki 4 kaki? Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba beberapa latihan. Complete the sentences below. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini. Number 1, blah blah blah, Raisya, blah blah blah, beautiful voice. Nah, kalau untuk kalimat pertanyaan, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, jika subjeknya adalah she, he, it atau singular subject, maka kata bantu yang kita gunakan adalah does. Jadi di awal kalimat ini jawabannya adalah does. Does Raisya have beautiful voice? Apakah Raisya memiliki suara yang indah? Number 2, blah blah blah, you, blah blah blah, any sugar, I need some for my tea. Nah, subjeknya adalah you. Sebagaimana yang kita pelajari tadi, jika subjeknya you, kita gunakan kata bantu do. Jadi, do you have any sugar? I need some for my tea. Apakah kamu punya gula? Saya butuh beberapa untuk teh saya. Number 3, blah blah blah, 11, blah blah blah, big ears. Nah, 11 adalah hewan, kata gantinya it. Jadi untuk subjek 11 kita menggunakan kata does. Does 11 have big ears? Apakah gajah punya telinga yang besar? Selanjutnya number 4, blah blah blah, the man, blah blah blah, passport. Nah, di sini kita harus hati-hati. Subjek untuk soal nomor 4 merupakan plural subject, the man. Yang perlu kalian ingat adalah tulisan man-nya ya. Jika tulisan man-nya menggunakan huruf A atau A, M-A-N, itu berarti laki-lakinya ada satu. Tapi kalau ini huruf E atau or E, M-E-N, the man, ini berarti laki-lakinya lebih dari satu. Jadi kita gunakan kata bantu do. Do the man have passport? Apakah laki-laki itu memiliki paspor? Number 5, blah blah blah, we, blah blah blah, opportunity to apply the scholarship. Nah, untuk subjek we jelas ya, kita pakai do. Jadi, do we have opportunity to apply the scholarship? Apakah kita punya kesempatan untuk melamar beasiswa itu? Nah, jadi kesimpulannya, untuk subjek I, you, we, they atau plural noun, kita pakai have untuk membuat kalimat positif, kita pakai don't have untuk membuat kalimat negatif atau penyangkalan, dan kita pakai do plus as plus have untuk membuat kalimat tanya. Sedangkan jika subjeknya adalah she, he, it atau singular noun, kita pakai has untuk membuat kalimat positif, kita pakai doesn't have untuk membuat kalimat negatif, dan kita menggunakan does plus as plus have untuk membuat kalimat tanya. Nah, mudah kan teman-teman? Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. That's all for today. Cukup sekian untuk hari ini. Namun sebelum berpisah, jawablah satu soal di kolom komentar pada video ini. Complete the sentence below in the comment box of this video. Soalnya adalah, the policewoman, blah blah blah, short hair. Okay, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification.